kajian kita dengan alhamdulillah sudah 4 kita selesaikan dengan topik alhamdulillah. Sekarang yang nomor 5. Kalau ada kata kul, saya sudah pernah sampaikan, kalau ada kul alhamdulillah itu diperintah kepada Nabi Muhammad dan tentu kepada kita. Itu suatu pelajaran ya. Kul itu memang artinya katakan, tapi beritahu, ajarkan ya, isinya begitu ya. Ada 5 di dalam Al-Quran yang terkait dengan alhamdulillah dan perintah kul. Saya sudah sampaikan bahwa isinya berarti isinya penting ya. Mudah-mudahan kita bisa mempelajarinya berkenaan dengan kehidupan saat ini gitu. Satu, iman jangka panjang ya. Allah minta kita menyaksikan bahwa dalam jangka panjang Allah akan menunjukkan kebesarannya. Allah menghendaki agama Islam melebihi agama-agama lain, akan unggul. Tapi kita tidak bisa menyaksikan itu kan, karena umur kita terbatas ya. Tidak semua dapat kita saksikan, tapi di dalam keimanan kita mungkin kita menyaksikan nanti ya, kalau sudah meninggal kita bisa lihat ya, betapa sedihnya kita tidak pernah mengatakan ya Allah benar, Engkaulah yang menyaksikan. Harusnya kita katakan begitu ketika Allah menanya kita ya. Ada 2 jangka panjang persoalan menuntut kita menyaksikan dan membenarkan. Pertama, berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kebesarannya ya. Kedua, akan tetap cahaya agama Islam itu tetap bersinar. 2 hal ya. Tapi kita tidak bisa menyaksikan karena umur kita terbatas. Tapi alhamdulillah saat ini kita menyaksikan Allah sedang menunjukkan kebesarannya. Satu, seluruh dunia saat ini, seluruh orang di dunia ini bergetar hatinya, kecut, takut ya. Apakah dia seorang pembesar, presiden, perdana menteri, menteri dan sebagainya. Apakah orang kaya, orang miskin, semuanya bergetar. Seharusnya kita menjadi saksi ya. Nah, untuk menjadi saksi kita harus paham ilmunya ya. Jangan selalu kita mengatakan bahwa yang meninggal itu mati syahid. Sebenarnya kata syahid itu syahid, menyaksikan ya. Mari kita lihat yang saat ini kita alami sendiri, kita merasakan sendiri ya. Bagi kita saat ini ada 3 kemungkinan. 1, kita sehat-sehat, selamat dari COVID. 2, kemungkinan kita sakit karena COVID tapi akhirnya sehat ya. 3, kita kena COVID dan kita qaid, meninggal dunia gitu ya. Karena di dalam
Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan kebesarannya, dia tahu, maha tahu bahwa akan ada korban. Ada korban bagi orang-orang mukmin, ya, orang beriman. Makanya Rasulullah sebenarnya segala musibah itu bagi orang yang beriman adalah suatu kenikmatan, ya. Bagi orang beriman adalah suatu kenikmatan, suatu kebahagiaan. Mari kita buka ayat berkenaan dengan ini. Pertama, surah An-Naml, ya. Surah 27 ayat 93, yaitu ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil hamdulillah sayurikum ayatihi fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan katakanlah Muhammad, segala puji bagi Allah. Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesarannya, maka kamu akan mengetahui, dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Kayaknya ayat ini kalau saya baca tafsir tidak bisa menyentuh kejadian saat ini, sebab kata fata'rifu itu dari kata arafah, ya, arafah itu suatu kata yang menunjukkan ketinggian, araf tinggi. Suatu kata yang menunjukkan penelitian, ketelitian, ya. Juga berasal dari kata ma'rifat, bukan berasal, artinya kata itu menurunkan kata ma'rifat. Kalau orang ma'rifat itu artinya kenal, paham, ya. Kalau ma'rifat kepada Allah artinya dia kenal Allah dan dia berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi suatu kejadian yang manusia bisa melakukan penelitian. Seperti sekarang ini, diteliti bagaimana virus, ya, COVID-19, permutasinya, pergerakannya, bagaimana obatnya, ya. Itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kejadiannya di seluruh dunia ini yang tadinya meremehkan agama Islam, yang tadinya mereka menutup diri dari ajaran agama Islam, tapi sekarang mulai menerima. Setidak-tidaknya mereka mengizinkan azan di seluruh dunia yang diperdengarkan keluar. Sebetulnya azan itu sudah biasa, azan biasa, ya, tetap dilakukan, tapi speakernya itu diletakkan di dalam ruangan, ya, tidak boleh keluar. Gitu. Kedua, sekarang kita tidak tahu berapa banyak, ya, orang-orang yang sudah masuk Islam, ya. Maka Rasulullah SAW itu disuruh kul alhamdulillah sayurikum ayatihi fata'rifunaha. Sayurikum itu fi'il mudhari, ya.
fil mudhari itu yang akan datang. Insya Allah mungkin kita wallahu alam, mungkin Rasulullah SAW mengucapkan alhamdulillah karena dakwah Allah membantu, ya, dakwah Islam itu tetap dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang, ya. Makanya dia mengucapkan, disuruh perintah mengucapkan alhamdulillah. Saya kira walaupun itu di alam yang gaib, kita yakin bahwa Rasulullah SAW mengucapkan alhamdulillah sebagaimana dia menjawab salam kita. Kalau kita memberi salam pada Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, ya. Dan begitu juga kita berselawat, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ada jawaban beliau, ya. Berkenaan dengan ayat ini, saya yakin juga begitu, ya. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan tidaklah Tuhan kamu lengah dari apa yang kamu kerjakan, ya. Dalam kamu bersikap saat ini, ya, walaupun di dalam kebingungan, dalam ketakutan, tapi bagi orang beriman, apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW dalam menghadapi wabah, kita berada di rumah, kita pakai masker, ya, kita cuci tangan dan sebagainya, itu merupakan petunjuk, ya, bagi kita dalam menghadapi COVID. Dan kita turut menyaksikan bahwa Allah sedang menunjukkan kebesarannya. Kita beruntung saat ini, kalau orang yang sudah meninggal ya tidak bisa. Oleh sebab itu ada pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita jawab, ya. Mari kita lihat surah Al-Fussilat surah Surah Fussilat ayat 53. Sama persis, tapi di sini lebih rinci, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim. Kalau tadi kalian dekat dengan kita, karena itu dia memerintah kepada Nabi Muhammad, ya. Kalau ini kepada seluruh manusia, ya. Sanurihum ayatina, kami akan perlihatkan kebesaran kami, tanda-tanda kebesaran kami, fil afaq, di seluruh jagat, di seluruh jagat alam ini, seluruh dunia dan langit, ya, seluruh jagat. Wa fi anfusihim, dan pada diri kalian. Nah, dalam diri kita, orang per orang, semua Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Kalau sekarang berkenaan dengan diri kita, kan, wa fi anfusihim. Kalau terjadi gerhana matahari, gerhana bulan, itu fil afaq. Kalau COVID-19 wa fi anfusihim, ya. Kapan dia berhenti? Hatta yatabayyana lahum annahul haq.
sampai hingga menjadi jelas bahwa Al-Quran itu benar. Ya. Kalau ya, kemungkinan saja, kalau seandainya COVID-19 ini adalah yang terakhir, maka dia akan tidak berhenti, ya. Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Dia tidak akan berhenti sampai manusia mengakui bahwa Al-Quran itu benar. Seandainya ya. Mudah-mudahan ada lagi ya rencana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebesarannya. Kalau ini sebenarnya sudah nyata sekali ya. Ada pertanyaan Allah kepada kita. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Awalam yakfi, apakah tidak cukup dengan Tuhan kau atas segala sesuatu Maha menyaksikan? Karena umur kita hanya singkat. Jadi Allah tuh nanya kita, apakah tidak cukup adanya Tuhanmu yang menyaksikan segalanya? Nah, karena Allah itu wal awal wal akhir, ya. Sifat Allah itu yang awal dan yang akhir. Jadi selama ini dia akan memonitor. Ya. Kalau kita hanya memonitor sebatas umur kita, ya. Memonitor atas sepanjang umur kita. Mari kita katakan, ya Allah, cukuplah Engkau menyaksikan segala sesuatu yang Kau akan buktikan, menunjukkan kebesaran-Mu. Kami tidak akan sampai karena umur kami terbatas. Mudah-mudahan ini menjadi iman kita sampai dengan akhir hayat kita dan berlanjut kekuatan iman kita itu terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya lanjutkan. Ingatlah sesungguhnya mereka dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan. Ingatlah sesungguhnya Dia Maha meliputi segala sesuatu. Ini mengingatkan kembali kepada semangat kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita punya semangat untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu di dalam surah Al-Kahfi 118 tidak ada jalan lain. Wa may ya'mal shalihan, ya, tidak lain beramal yang soleh gitu. Dan tidak menyekutukan dalam ibadah selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Dua, ya. Jadi kalau kita bersemangat ingin berjumpa dengan Allah, tidak lain fal ya'mal amalan shalihan. Ya, beramal yang soleh, yang berkualitas, yang bermutu, ya. Sebab yang diharapkan itu amal yang berkualitas. Kalau namanya berkualitas tentu satu menyangkut keikhlasan, ya. Kedua menyangkut ilmu yang mendasari amal. Seperti ini yang kita lakukan dengan menyaksikan, dengan mengatakan, cukup ya Allah, sesungguhnya
engkau menyaksikan segala sesuatu karena sifatmu yang awal dan akhir. Sedangkan kami hambamu yang terbatas umurnya. Itu suatu perkataan menyaksikan yang insya Allah bermutu tinggi, ibadah yang bermutu tinggi, ya. Jadi kita ibadah ini paham Al-Quran, kemudian kita renungkan apa yang sebenarnya yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita respon. Kita ini Allah menunjukkan kebesarannya khususnya kepada Nabi Muhammad, bahwa dia akan memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya di dalam diri kita atau alam semesta, ya kan? Kemudian disuruh Nabi Muhammad SAW untuk mengucapkan Alhamdulillah, karena di dalam Allah menunjukkan kebesarannya terbesit adanya bantuan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ya. Dan kepada kita manusia, kepada orang-orang yang beriman diminta jawaban, apakah tidak cukup Tuhanmu atas segala sesuatu menyaksikan? Kita sudah jawab tadi bahwa cukup ya Allah, Kaulah yang menyaksikan segala sesuatu sejak awal sampai akhir, sedangkan kami hanya sebatas umur yang bisa kami saksikan dan kami lihat. Mari kita nanti insya Allah kita lanjutkan lagi nih ya, paling tidak dua yang penting ini mengenai Allah menyatakan bahwa orang kafir itu, ya maksudnya orang kafir itu orang yang memusuhi Islam itu ingin memadamkan cahaya agama Islam. Tapi Allah berkehendak untuk semakin menguatkan, semakin memperluas, semakin mendakwakan agama Islam dengan mengirim Rasulullah SAW dengan petunjuk dan agama yang benar. Ya, saya kira mudah-mudahan Allah menerima apa yang kita saksikan malam ini, subuh ini, mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita. Karena amal ibadah itu di dalam Quran ada 4 saja. Amal fikir, ya berfikir itu sudah amal. Zikir, ya zikir, fikir. Kemudian hati, melembutkan hati, melunakkan hati, hati yang tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fisik, ya. Kita kemarikan fisik itu ibadah. Kemudian materi, infak dan sebagainya. Mudah-mudahan itu menjadi ibadah kita. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullahal azim. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.